Yang berubah, amin saudara. Tuhan kita adalah Alfa dan Omega. Mujizat Tuhan nyata, amin saudara. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentuk. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya.
Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, Tuhan, Engkau Allah yang hidup di dalamku. Kau yang hidup di dalamku, lebih dari pemenang, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagungan. Bersama-sama. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mana suaranya buat Allah kita? Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Semuanya. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Serahkan haleluya. I was buried beneath my shame. Who could carry that kind of weight? It was my turn till I met you. I was breathing but not alive. All my failures I tried to hide. It was my turn, yeah, till I met you. You called my name and I
your freedom is all that I know. Listen, the old man knew Jesus when I met you. Oh, what it said when you call my name. Come on, and I ran out of the darkness into your glorious day. You called my name, and I ran out that grave. Out of the darkness into your glorious day. This is my story. This is your story. Come on, listen. I needed rescue. My sin was heavy, but chains break at the weight of glory. I needed shelter. I was an orphan. Now you call me a citizen of heaven. When I was broken, you were my healing. Now your love is the air that I'm breathing. I have a future. My eyes are open. 'Cause when you call my name, shout it. I ran out of that grave. Out of the darkness into your glorious day. You called my name, and I ran out of that grave. Out of the darkness into your glorious day. Oh, come on, hey. You called my name, came running out of that grave. 2017, let's hear it. The loudest shout you got in you. Give it to us. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama malam hari ini. Rayakan kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan yang tak tertandingi oleh apapun di dunia. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan
denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu Haleluya. Haleluya, shalom. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan pagi hari ini saya percaya setiap kita bersemangat di dalam Tuhan, amin. Saya juga menyapa untuk saudara-saudara yang ada di rumah, shalom. Selamat beribadah untuk setiap kita dan saya percaya Tuhan melawat umatnya. Baik kita yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Puji Tuhan. Ada semangat pagi hari ini? Ada semangat untuk memuji Tuhan, amin. Karena di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan, mereka pasti akan terus bersemangat. Yang bersemangat coba lambaikan tangannya. Sorakan haleluya bagi Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Coba saya rindu untuk setiap kita menyatakan, memproklamirkan bahwa di dalam Yesus ada pengharapan, amin. Mari sama-sama ulangi kata-kata saya. Di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus ada pengharapan. Amin. Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena Tuhan yang menjamin masa depan kita. Yesus hidup. Yesus sudah bangkit. Dan di dalamnya ada pengharapan. Amin. Haleluya, sebab Dia hidup. Katakan, ada hari esok. Sebab Yesus hidup. Setiap kita tidak perlu gentar, amin. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Berarti sebab Dia hidup. Katakan sekali lagi, katakan, sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menjamin kehidupannya? Angkat tanganmu, sorakan haleluya. Apapun yang menjadi persoalan kita, selalu ada pengharapan di dalam Tuhan, amin. Anak-anak Yesus namanya, menyembuhkan yang sakit, disembuhkan, menyucikan, amin. Bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Anak-anak, siapa namanya? Yesus namanya, menyembuhkan, Dia yang menyucikan,
tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, Dia hidup, haleluya. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan. Sampai saat ini Yesus tetap menyembuhkan setiap yang sakit. Bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Haleluya. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari lambaikan tanganmu, katakan sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab kasih setianya tak pernah berubah. Setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Katakan Yesusku luar biasa, luar biasa. Kasih setianya, setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Sekali lagi katakan, kasih setianya tak pernah berubah. Haleluya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Sebab ajaib kuasa di dalam nama Yesus. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Kasih setianya, tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa
Lebih lagi kita akan menyembah Tuhan. Nikmati kuasa Tuhan yang akan dinyatakan. Di saat umat Tuhan datang menyembah. Di saat hati kita tujukan kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan pada saat pagi hari ini. Haleluya. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari datang kepada Tuhan, tanggalkan setiap beban kita, serahkan kepada Tuhan. Kasih-Nya akan memulihkan hidupmu, kuasa-Nya akan dinyatakan. Haleluya, sebab Engkau Allah yang setia. Haleluya, Yesus. Hanya Engkau satu-satunya penolong di dalam kehidupan kami, Tuhan. Hanya Kau, Tuhan, penolongku. Kau yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku kami angkat tangan kami, tanda kami berserah kepadamu Tuhan. Sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kami nyatakan kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan.
terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Lebih lagi katakan kuasa-Mu Tuhan terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar.
angkat tangan bersama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Lebih lagi, lebih lagi. Dia yang layak terima pujian. Yesus yang layak terima pengakuan selama-lamanya. Yesus, Yesus, Yesus. Berikan tepuk tangan di atas kepalamu. Haleluya, haleluya. Umat pemenang, haleluya. Yes, yes, yes. Haleluya. Jesus, Jesus. Haleluya, 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 haleluya. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Lebih lagi, lebih lagi. Setiap kita di dalam Yesus, kita berkemenangan. Berikan pujian bagi Dia. Angkat suaramu, muliakan Tuhan. Angkat suaramu, muliakan Dia. Hanya Yesus yang layak dimuliakan. Hanya Yesus yang layak. Hanya Yesus yang layak. Mari angkat suara kita sama-sama pagi hari ini menyembah kepada Tuhan. Sekalipun kamu mungkin berkata hari-hari ini aku mengalami berbagai keadaan yang berat, tetapi setiap kita mau katakan bahwa hanya Yesuslah Tuhan yang sanggup menolong kita. Setiap kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang menjadi kekuatan. Dialah yang menjadi perisai. Dialah yang menjadi segala-galanya. Sehingga setiap kita saat ini bisa menyembah Dia dan menyembah Dia. Angkat suaramu, muliakan Dia. Engkau sedang menyatakan imanmu. Di dalam Yesus ada kemenangan. Di dalam Yesus kekuatan yang baru engkau dapatkan. Hingga engkau dapat menerobos setiap keadaanmu, segala situasimu. Tidak dapat menghentikan hidupmu, tidak dapat menghentikan langkahmu. Sebab di dalam Yesus engkau dikuatkan. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Tidak dapat Ini waktunya engkau dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ini waktunya setiap kita mengalami perkara yang ajaib. Angkat suaramu, angkat suaramu. Engkau mempercayai bahwa hanya Dialah yang terhebat. Dialah yang terdahsyat. Kuasanya hebat, kuasanya dahsyat, melingkupi engkau, melingkupi hidup kita semua. Baik engkau yang ada di tempat ini maupun engkau yang ada di rumah-rumah. Siapkan dirimu untuk dilawan oleh Tuhan. Siapkan dirimu untuk mengalami Dia lebih lagi. Dia akan membawa engkau ke dalam kemenangan yang lebih besar, lebih dahsyat, lebih lagi.
kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, sukacita Allah turun memenuhi setiap kami. Roh Kudus memenuhi kami, membawa setiap kami mengalami Kristus lebih lagi. Hati yang penuh ucapan syukur, hati yang penuh dengan pujian, hanya menyembah Yesus, hanya kepada Yesus. Haleluya. Tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang terlewatkan. Engkau menjumpai setiap hati yang haus, hati yang haus, hati yang lapar. Haleluya. Mereka dipuaskan, mereka dibangkitkan, mereka dikuatkan, mereka mengalami Tuhan. Saya mengajak kita sama-sama sorakan haleluya, sorakan haleluya. Berikan pujian, berikan pujian, berikan sorak-sorai bagi Dia. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan haleluya. Yes. Haleluya. Lebih lagi. Angkat dua-dua tangan kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terkuat, Dia terdahsyat, Dia yang layak terima pujian selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya bahwa sesungguhnya di dalam Yesus Kristus hidup setiap kami penuh mujizat. Di dalam Yesus Kristus hidup saudara dan saya penuh dengan mujizat. Katakan kepada Tuhan saat ini, di dalam Yesus hidupku penuh mujizat. Di dalam Yesus hidupku penuh kemenangan. Di dalam Yesus hidupku penuh dengan keberkatan. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ucapkan, di dalam Yesus hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh kemenangan. Hidupku penuh keberkatan. Haleluya, haleluya. Yes. Amen. Amen. Apapun yang terjadi, apapun yang engkau dan saya hadapi hari-hari ini, sesungguhnya engkau di dalam Kristus engkau kuat. Kita di dalam Kristus kita kuat. Kita di dalam Kristus kita bangkit. Dan kita di dalam Kristus kita lebih daripada orang-orang yang berkemenangan. Sesungguhnya setiap kita yang percaya kepada Kristus, kita ada di dalam Kristus. Sama-sama katakan, saya kuat di dalam Yesus. Saya menang di dalam Yesus. Saya lebih dari pemenang di dalam Yesus. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Amen. Amen. Haleluya. Kami sepakat dengan firman, apa yang kau katakan
melalui firman-Mu kepada kami. Itu yang kami percaya, itu yang kami aminkan hari-hari ini. Karena kami percaya bersama dengan Tuhan, kami cakap menanggung segala perkara. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang saat ini kami akan sama-sama diberkati lewat firman Tuhan. Terlebih lagi semua saudara kami yang ada di rumah, yang bersama-sama dalam ibadah pada saat ini. Lewat streaming Tuhan, Engkau memberkati setiap mereka. Engkau bersama dengan mereka. Engkau melakukan mujizat bagi mereka. Di dalam nama Yesus aku memerintahkan saat ini pada setiap orang yang secara khusus anak kecil yang saat ini sedang sakit yang ada di rumah. Engkau turun tangan saat ini. Dalam nama Yesus. Dan aku melihat tangan Tuhan turun atas anakmu yang sakit. Aku memerintahkan kesembuhan terjadi kepadanya saat ini. Dalam nama Yesus, penyakit engkau tidak ada tempat pada tubuh anak tersebut. Karena dia milik Yesus sepenuhnya. Roh Allah ada di dalamnya. Kesembuhan terjadi padanya. Oleh sebab itu penyakit apapun kau lepaskan tubuhnya saat ini. Dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi. Dalam nama Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Semua yang siap diberkati katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Lebih lagi saudara, lebih lagi. Yesus di dalam kita dahsyat. Amin. Ayo bilang sama orang yang ada di sekitar saudara, lihat wajah mereka. Saudara nggak perlu senyum sama mereka karena mulut saudara tertutup. Kalaupun saudara senyum nggak kelihatan saudara. Karena hari-hari ini saudara semua jadi ninja saudara. Angkat tangan saudara buat mereka, bilang Tuhan berkati kamu luar biasa. Luar biasa. Iya, haleluya. Ayo nggak usah langsung duduk dulu, saudara boleh ngobrol sebentar, jarak jauh saudara. Asal jangan jarak 1 kilo aja saudara. Semua diberkati. Iya, silakan duduk kembali, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Buat semua yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah lewat live streaming ini, saudara semua diberkati Tuhan. Semua semangat? Ayo beri tepuk tangan dulu buat yang ada di rumah-rumah. Buat semua volunteer yang melayani, baik yang ada di depan sampai keluar sana. Ada yang setia, apa tuh namanya tuh? Taruhkan alat di jidat saudara ya. Semua terlibat, semua diberkati Tuhan. Semua berikan lagi tepuk tangan yang meriah. Buat Tuhan Yesus, buat teman-teman kita yang tetap setia. Dan saudara yang juga tetap setia memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama katakan hidupku penuh mujizat. Lagi hidupku penuh mujizat. Bilang sama sebelah saudara, hidupmu penuh mujizat. Katakan hidupku penuh kemenangan. Lagi katakan hidupku penuh kemenangan. Bilang sama sebelah saudara, hidupmu penuh kemenangan. Lagi katakan hidupku penuh keberkatan. Lagi hidupku penuh keberkatan. Bilang sama sebelah saudara, hidupmu penuh keberkatan. Amin. Saudara percaya itu? Saudara sepakat dengan firman? Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah saudara, pagi ini saya akan bicara tentang jangan tawar hati. Sama-sama bilang, saya tidak boleh tawar hati. Ya, minum teh tawar boleh, tapi tawar hati jangan. Yang lalu saya berkata, buat apa manis, yang penting buat yang sedang jatuh cinta pasti semangat. Ya, jangan tawar hati, saudara. Kita lihat ayatnya sama-sama di dalam Efesus, saudaraku, yang ketiga, ayat 13. Efesus 3 ayat 13, saya akan bacakan buat setiap saudara. Saudara boleh baca juga dengan suara yang keras, maupun yang ada di rumah, saudara baca juga dengan suara yang kuat. Haleluya. Dan Amsal 24 ayat 10, 2 ayat ini kita akan baca sama-sama saudara. Sebab itu aku minta kepadamu, ini Paulus yang bicara saudara, supaya apa? Supaya kita apa? Jangan tawar hati. Bilang sama sebelah saudara, hari ini saya mewakili Paulus, bilang sama dia. Katakan, saya minta kepadamu. Jangan apa?
Bilang sama dia, jangan apa? Nah, saudara bilangnya gini, saya minta kepadamu. Nah, yang diminta bilang, iya saya sudah tahu. Bilang, ya saya tidak boleh tawar hati. Ya, nah gantian dua-dua orang. Nggak apa-apa jarak jauh saudara ya. Kuasa Tuhan tetap sama saudara. Kenapa sih saya mau ajak kita mengucapkan? Supaya saudara dan saya sadar bahwa hari-hari ini hidup saudara dan saya penuh mukjizat. Hidup saudara dan saya penuh dengan kemenangan saudara. Kalau kita tawar hati, kita akan kehilangan sesuatu yang dahsyat daripada Tuhan. Oleh sebab itu kita biasakan diri kita berkata, hidup saya penuh mukjizat. Nah, bilang sama sebelah saudara, jangan tawar hati. Kenapa saudara jangan tawar hati? Karena hidup kita penuh dengan mukjizat. Hidup kita penuh dengan kemenangan. Hidup kita penuh dengan keberkatan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Di sini dikatakan jangan tawar hati melihat kesesakanku. Karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Apa yang kita lihat hari-hari ini, baik kesesakan yang terjadi dalam pernikahan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, bahkan mungkin bagi saudara sendiri, Alkitab selalu berkata jangan tawar hati. Jangan sepakat dengan keadaan sehingga membuat kita merespon dengan cara yang salah. Jangan sepakat dengan situasi saudara sehingga membuat saudara dan saya memiliki cara pandang yang salah. Kita tetap harus percaya sorga itu yang benar, perkataannya itu yang dahsyat, yang bisa mengubah keadaan, yang bisa membangun kita, yang bisa membuat kita menjadi penerobos. Katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bilang sama sebelah saudara, bilang sama dia, jangan salah lihat. Amin. Kalau yang saudara dan saya lihat adalah masalah kita tawar hati. Tapi biarpun ada masalah, biarpun ada persoalan, katakan saya melihat penyertaan Tuhan. Saya melihat pembelaan Tuhan. Saya melihat kehadiran Tuhan. Sehingga membuat hidup saya tidak terhentikan. Saya akan semakin maju. Saya akan semakin dahsyat. Saya akan semakin naik dan tidak turun. Beri tepuk tangan lagi yang meriah buat Tuhan. Tuhan yang berjanji buat saudara dan saya bahwa dia mengangkat kita menjadi kepala bukan menjadi ekor. Dia membawa kita naik bukan turun saudara. Dia menjadikan kita semakin mengembang. Bukan berarti saudaraku tinggal di rumah semua jadi ngembang saudara ya. Mengembang dalam artian diberkati lebih lagi. Anda semakin diperluas oleh Tuhan untuk sesuatu yang lebih dahsyat. Katakan amin. Bilang sama sebelah saudara, lihat itu terjadi dalam hidup kita. Nah saudara, di dalam Amsal yang ke-24 ayat 10 berkata seperti ini, mengapa kita jangan tawar hati saudara? Jika kita tawar hati pada masa-masa ini saudara, maka apa? Kecillah kekuatanmu. Kalau oleh berbagai keadaan engkau dan saya menjadi tawar hati, maka kecillah kekuatanmu. Dengan kata lain kita tidak berdaya saudara. Dengan kekuatan yang kecil kita tidak bisa menerobos. Dengan kekuatan yang terbatas kita tidak mampu melakukan perkara yang besar. Dengan kekuatan yang yang biasa saudara, kita tidak akan bisa menanggung segala perkara. Oleh sebab itu saudara, kita jangan tawar hati. Karena tawar hati mencuri kekuatanmu. Tawar hati saudaraku membunuh imanmu. Tawar hati membuat engkau tidak berdaya saudara. Sedangkan Tuhan dahsyat di dalammu. Sedangkan mujizat ada di dalammu. Sedangkan kemenangan ada di hidup saudara. Dan sedangkan terobosan Allah sudah bukakan buat setiap saudara dan saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kenapa saya katakan terobosan Tuhan bukakan? Karena sesungguhnya Yesus adalah penerobos. Dan penerobos itu ada di dalam kita. Tunjuk pada diri saudara, penerobos ada di dalam Tuhan. Tunjuk orang di sebelah saudara, tapi jangan nyentuh saudara. Nanti repot saudara pergi lagi ke toilet cuci tangan. Khotbah belum selesai saudara ya. Tapi bilang, tunjuk sama dia, penerobos ada di dalam. Katakan lagi, penerobos ada di dalam. Lagi mujizat ada di dalammu. Lagi kemenangan ada di dalammu. Dalam siapa? Dalam saudara dan saya. Nah saudara, pagi ini kita akan belajar beberapa hal saudaraku. Mengapa saudara dan saya tidak boleh menjadi tawar hati saudara. Yang pertama saudaraku, kita akan lihat sama-sama.
Mengapa saudara dan saya tidak boleh tawar hati? Saya yakin dan percaya saudaraku, ketika saudara dan saya tidak tawar hati, kita akan melihat perkara-perkara besar hari-hari ini. Di setiap keadaan ada mujizat saudara. Amin. Di setiap situasi yang kita hadapi saudaraku, ada kehadiran Tuhan di tempat tersebut. Alkitab berkata saudara, ketika Daniel dilemparkan ke gua singa, maka di tempat yang penuh dengan kesesakan, penderitaan, ketakutan, ada kehadiran Tuhan. Mungkin saudara tidak menyukai tempat-tempat seperti itu saudara. Tapi saya mau berkata, kalau kita diizinkan Tuhan ada di tempat itu, ada kehadiran Tuhan di situ. Amin. Saudaraku, mungkinkah Sadrak, Mesak, Abednego mereka menyukai untuk dilemparkan ke dapur perapian? Pastinya tidak saudara. Tapi saya mau berkata, sekalipun mereka ada di tempat itu, di tempat yang sukar, di tempat yang mengerikan, di tempat yang adanya adalah kematian, di situ ada kehadiran Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, di hidupmu ada Tuhan. Jadi kalau kita dibawa kemanapun saudara, maka di situ ada hal-hal yang dahsyat. Katakan amin. Maka dari itu saudara, kita jangan tawar hati, sama-sama. Mengapa kita tidak boleh tawar hati? Halo? Karena tawar hati menghambat saudara dan saya apa? Mengalami kemajuan. Menghambat kita untuk maju. Menghambat kita untuk berjalan terus saudaraku. Kan tadi ayat di dalam Amsal sudah dikatakan, orang yang tawar hati kecillah kekuatannya. Gimana dia mau maju saudara? Dia lihat masalah lebih besar, dia lihat persoalan lebih besar. Padahal yang ada di dalam dia lebih besar. Amin. Apa yang kita lihat hari-hari ini tentang yang ada di luar? Saya mau berkata, terlalu banyak kita melihat yang ada di luar, maka membuat kita sepakat yang dengan yang di luar. Maka hari-hari ini lebih baik engkau lihat yang ada di dalam saudara. Karena yang ada di dalam saudara yang menjamin masa depan kita. Sehingga kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar. Karena masa depan anak Tuhan ada penuh pengharapan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Menghambat apa kalau orang yang tawar hati? Kemajuan. Terus apa lagi? Dan kemenangan. Hidup kita boleh penuh kemenangan. Tapi kalau kita tawar hati, kita jauh dari kemenangan. Saya berdoa saudara, agar apa yang Tuhan rencanakan, tetapkan dan takdirkan atas hidup saudara, yaitu kemenangan terjadi atas hidup saudara. Amin. Katakan sama-sama amin. Yesus. 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 Dahsyat, dahsyat. Beri tepuk tangan yang meriah. Yang di rumah juga ikut ya. Haleluya. Lihat Yosua 8 ayat 1 berkata seperti ini. Yosua 8 ayat 1. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Apa yang Tuhan katakan kepada Yosua? Janganlah lihat kiri kanan saudara. Bilang sama dia. Alkitab bilang jangan. Nah saudara ya. Terus apa lagi? Dan janganlah tawar hati, bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah kemana? Ke Ai. Ketahuilah apa? Tuhan serahkan kepadamu raja negeri Ai. Apalagi? Apalagi? Semuanya saudara. Saudara, yang engkau dan saya takutkan, sesungguhnya Tuhan telah taklukkan dan serahkan padamu. Yang engkau dan saya takutkan dan membuat kita gentar, sesungguhnya saudara, Tuhan telah menyerahkan kepadamu. Kalau kita lihat masa depan kita, lihat segala sesuatu yang menakutkan, kalau kita mundur, sayang sekali saudara, yang menakutkan engkau saudara, sudah ditaklukkan. Yang membuat kita gentar, sudah diserahkan kepada kita. Yang membuat kita ingin mundur, sudah dikalahkan. Katakan amin. Yesus, Yesus, dahsyat. Saudara, kita ambil contoh tentang Gideon. Gideon ketika melihat orang Midian, dia sembunyi, dia takut saudara. Tetapi ketika Tuhan bicara sama dia, siapa dia di dalam Tuhan, akhirnya dia bangkit saudara. Hal yang membuat dia takut, dia bisa kalahkan. Halo?
Hal yang pernah membuat dia sembunyi, membuat dia tidak berdaya. Tetapi ketika Tuhan bicara secara khusus kepada dia, bahwa dia pahlawan yang gagah perkasa, dia sepakat dengan firman, yang membuat dia takut, dia bisa kalahkan. Yang membuat dia gentar, dia bisa taklukkan. Karena apa saudara? Karena cara memandangnya telah betul. Berapa banyak kita hari-hari ini saudara, atau hari-hari sebelumnya dibuat mundur oleh keadaan saudara. Padahal keadaan itu, kalau kita bisa melihat diri kita disertai Tuhan, kita bisa taklukkan, kita bisa kalahkan. Karena musuh telah diserahkan pada saudara dan saya, dan orang percaya di dalam Yesus. Dia keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Katakan amin. Katakan sama-sama, saya keluar sebagai pemenang. Bilang sama sebelahnya, kamu keluar sebagai pemenang. Kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Amin, amin. Saudara semua luar biasa. Nah saudaraku, Tuhan menghendaki saudara dan saya tetap maju. Memang ada masalah, memang ada tantangan, tapi Tuhan menghendaki setiap kita maju. Karena ketika engkau dan saya maju, engkau melihat kemenangan saudara. Oleh sebab itu jangan keadaan hari-hari ini menghentikan engkau. Apa yang sedang terjadi dalam hidup saudara, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pernikahan. Saya mau berkata ada masalah, tapi setiap masalah Tuhan telah serahkan bagimu. Artinya bersama dengan Tuhan, selain kita cakap menanggung segala perkara, bersama dengan Tuhan, hidup kita penuh mujizat, hidup kita penuh terobosan, hidup kita penuh kemenangan. Sehingga ketika engkau menghadapi masalah, maka masalah ada di tangan saudara. Amin. Alkitab berkata saudaraku, ketika Yesus naik ke sorga, dia memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Dan Yesus berkata, apa yang engkau injak saudara, itu menjadi milikmu. Amin. Hidup saudara dan saya ada banyak hal yang membuat kita takut. Saya mau berkata yang membuat engkau takut, engkau harus injak dan taklukkan saudara. Sehingga engkau bisa masuk ke tanah Kanaan. Engkau bisa mengalami janji Tuhan. Engkau bisa melihat hal-hal yang dahsyat. Yang dimana saya katakan hidup orang percaya penuh keberkatan. Karena hidupnya disertai oleh Tuhan. Katakan amin. Kita ada di tanah Kanaan saudara. Tanah perjanjian saudara. Di situ ada musuh enggak? Di situ ada tantangan enggak? Mana suaranya? Di situ ada enggak hal-hal yang mengerikan? Di situ ada nggak masalah-masalah besar? Tapi ketika orang Israel masuk ke sana, karena Tuhan menyertai, maka semua yang membuat mereka gentar, takut dan sebagainya, mereka bisa mengalahkannya saudara. Tapi coba saudara lihat, orang-orang yang takut, dibuat takut oleh keadaan, mereka tidak masuk ke tanah Kanaan, mereka tidak mengalami tanah Kanaan. Tuhan mau hidup kita mengalami tanah Kanaan. Bilang sama-sama dengan saya, Tuhan mau hidup saya dalam keberkatan, dalam kemenangan. Haleluya. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya, saudaraku, tawar hati membuat kita menjadi lemah dan tidak berdaya. Oleh sebab itu saudaraku, jangan ada di hidup saudara tawar hati. Bisa nggak kita tawar hati? Bisa saudara. Semua kita pernah tawar hati. Bilang sama sebelah saudara, apalagi saya terlalu sering tawar hati. Ya kan, semua kita saudara. Tapi hari ini saya mau berkata saudara, ketika engkau tawar hati, ganti menjadi iman saudaraku. Amin. Ganti saudara. Oleh sebab itu hari-hari ini kita perlu ganti suasana saudara. Kalau keadaan membuat engkau takut, itu namanya suasana saudara. Ganti suasana. Amin. Suasananya apa? Keberanian saudara. Suasananya apa? Sukacita saudara. Amin. Katakan saya mau ganti suasana. Tapi jangan ganti laki-laki saudara, laki saudara ya. Istri saudara jangan diganti ya. Itu udah stok tahun sekian loh saudara. Enggak ada duanya. Enggak ada cadangannya. Amin. Mana suaranya tuh? Ada yang berkata, kalau dia begitu gue ganti tuh. Gue gadain. Sama-sama bilang saya gak boleh tawar hati. Sama-sama bilang saya gak boleh tawar hati. Saudara makan sayur yang harusnya cukup asin yang kita sukai, kalau tawar enak gak?
Nggak enak kan? Makanan tertentu saudara yang memang harusnya ada asinnya saudara, ketika rasanya tawar nggak enak. Makanya saudaraku, kenapa nggak enak masih terus ada di hidup kita? Halo? Coba lihat wajah-wajah yang ada di sebelah saudara. Lihat, katakan malah dia. Saya lihat wajah-wajah yang penuh semangat. Saya lihat wajah-wajah yang penuh mujizat. Jangan bilang saya lihat wajah-wajah yang, saudara. Ya, haleluya. Nah, saudara, kita lihat selanjutnya. Tawar hati membuat saudara dan saya tidak berdaya, saudaraku. Sama-sama bilang, tawar hati membuat kita tidak berdaya. Ya, menjadi lemah dan tidak berdaya, saudaraku. Oleh sebab itu jangan tawar hati. Tawar hati membuat kita tidak berani untuk melangkah maju, saudaraku. Padahal saudara, di depan kita ada hal-hal dahsyat yang Tuhan sediakan buat kita. Ya, tetapi karena kita terintimidasi oleh musuh, saudaraku, akhirnya kita menjadi tawar hati dan kita tidak mengalami hal yang dahsyat itu, saudara. Berapa banyak kita yang mau Tuhan berkati lebih lagi, tapi karena kita memilih untuk mundur dan menyerah, akhirnya kita kehilangan itu, saudara. Hari-hari ini, saudara, jangan lagi kehilangan berkat Tuhan. Jangan lagi kehilangan mujizat dalam hidup saudara. Jangan lagi kehilangan hal-hal ajaib atas hidup saudara. Nah, untuk itu, saudaraku, jangan tawar hati, saudara. Nah, tawar hati membuat seseorang tidak berani maju. Tawar hati membuat kita tidak mengalami kemenangan dahsyat, saudara. Kita lihat lagi, saudara, ada satu ayat, kita akan baca bersama-sama. Yosua, ya ayat yang tadi kita baca kalau tidak salah, Yosua 8 ya. Nah, saya ajak saudara lihat, saudara. Ayat ini, bukan Yosua, 2 Tawarik 32. 2 Tawarik 32 ayat 7 dan 8, saudara. 2 Tawarik 32 ayat 7 dan 8 di sini katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Maksudnya jangan tawar hati, saudara. Janganlah takut dan terkejut. Ada nggak? Oh, baru muncul ya. Kita sama-sama ya baca. 2, 3. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap apa? Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Perhatikan, saudara. Karena apa? Yang menyertai saudara dan saya lebih kecil atau lebih besar daripada masalah persoalanmu. Yang menyertai saudara dan saya lebih kecil atau lebih besar. Alkitab kita berkata lebih besar. Saya lanjutkan, saudaraku. Di sini katakan karena yang menyertai kita lebih banyak, lebih hebat, lebih luar biasa daripada yang menyertai dia. Ayat 8. Yang menyertai dia adalah tangan manusia. Tetapi yang menyertai saudara dan saya adalah apa? Tuhan. Nah, ini kita pegang hari-hari ini. Segala sesuatu yang terjadi pada kita hari-hari ini, saudaraku, itu semua tidak lebih besar daripada Tuhan yang menyertai kita. Daripada Tuhan yang kita puji. Daripada Tuhan yang kita muliakan, saudara. Kita sudah berapa banyak kali menyanyikan dia terlebih hebat, dia terlebih besar, kuasanya dahsyat, kuasanya besar. Tetapi mengapa ketika menghadapi masalah yang tidak lebih besar dari apa yang kita nyanyikan, malah kita yang keok? Coba tarik nafas dulu. Tarik dulu, saudara. Dan jangan sampai lupa ditarik kembali. Ya. Jangan. Saudaraku, sama-sama yang menyertai saya lebih besar. Yang menyertai kamu, bilang sama sebelahnya. Lebih apa? Lebih besar. Saudara, kita bisa nyanyikan. Dan saya mau berkata, Yesus yang lebih besar bukan sekedar nyanyian. Tapi Yesus yang besar itu nyata, saudaraku. Bagaimana menjadi nyata? Anda dan saya respon dengan iman. Katakan amin. Makanya di sini dikatakan, saudaraku, yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai saudara dan saya adalah Tuhan. Dan dikatakan apa? Allah kita yang apa? Yang akan apa? Membantu kita. Allah suka membantu kita. Tapi Allah bukan pembantu dan sapam, saudara. Allah hadir untuk membantu, menolong kita. Amin.
Halo? Bilang sama-sama dengan saya, Allah suka membantu saya. Ya, Allah itu suka membantu saudara. Terus dikatakan apa? Membantu kita dan melakukan peperangan kita. Bu, ini yang wanita nih ya. Kalau ibu ya ngerjain sesuatu, ambil contoh lah kulkasnya rusak dan Anda bukan tukang betulin kulkas. Dan kebetulan suamimu adalah yang bisa. Kira-kira Anda pusingin nggak di situ? Terus berusaha untuk membetulkan. Kira-kira itu atau Anda akan panggil kepada suamimu, minta dia bantu. Halo? Panggil kan? Nah, Anda mau angkat galon nih. Kan banyak orang yang hari-hari ini udah gak mampu ngangkat galon. Karena ngangkat beban badannya udah keberatan. Galon tau kan? Bukan galon yang kecil ya, galon yang gede. Anda gak mampu angkat. Anda akan cari siapa? Hah? Cari orang yang lebih kuat dong. Ya, nah saudaraku, oleh sebab itu hari-hari ini kalau engkau menghadapi keadaan yang engkau tidak mampu, carilah yang mampu. Amin. Cari yang lebih mampu, jangan kau coba berusaha. Kau coba ngangkat-ngangkat, itu tulang pinggang belakang tuh, tulang tuh saudara. Bisa apa tuh? Encok saudara. Nah, berapa banyak kita mau coba menghadapi akhirnya apa? Mencelakakan diri sendiri. Saya mau berkata, ketika engkau menyadari engkau tidak mampu, cari yang lebih mampu. Dan Alkitab kita berkata, yang lebih mampu, yang lebih dahsyat, yang lebih hebat adalah Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Dari ayat ini saudara, saya dapatkan bahwa Tuhan yang akan berperang menggantikan saudara dan saya. Ketika peperangan kita tidak bisa hadapi, tidak mampu hadapi, Tuhan yang mampu yang akan berperang menggantikan kita saudara. Ketika masalah persoalan kita tidak mampu mengatasi, Tuhan yang mampu yang akan mengatasinya bagi saudara dan saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Yang kedua, mengapa kita jangan tawar hati? Kita lihat sama-sama saudara. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh tawar hati saudaraku? Yang kedua adalah karena Allah ada di pihak kita. Dan ngapain dia? Allah ada di pihak kita dan ngapain? Dan menjadi pembela bagi kita saudara. Sama-sama bilang, Allah ada di pihakku. Menjadi pembelaku. Lagi Allah ada di pihakku. Menjadi pembelaku. Bilang sama sebelah saudara, Allah ada di pihak kita. Menjadi pembela kita. Amin. Nah kita lihat ayatnya saudara, Roma 8:31 berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Artinya semua yang kau dan saya hadapi saudara, itu tidak lebih besar dan itu artinya tidak lebih hebat daripada Allah yang menyertai kita saudara. Makanya di sini katakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Berarti saudara dan saya orang yang percaya kepada Kristus, engkau disertai oleh Tuhan. Engkau percaya pada Kristus, Dia ada di pihakmu. Engkau percaya kepada Kristus, Dia berjalan bersamamu saudara. Mana dong tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Saudara, coba lihat wajah di sebelah saudara, bilang sama dia, kamu dahsyat banget. Yang sebelah juga bilang, iya kamu juga dahsyat. Lah iya, model kita begini disertai oleh Allah saudara. Bukankah itu hebat? Bukankah itu dahsyat? Bukankah itu keren? Kalau saudara enggak teriak yang keras, saya jadi bingung saudara. Kalau saudara enggak bangga dengan dia, saya jadi heran saudara. Dia ada di pihak kita, siapa kita? Daud sampai berkata, aku hanya terbuat dari debu tanah, tapi dia percayakan aku menjadi raja. Artinya saudaraku, Allah teramat menyayangi engkau. Dia mau hidupmu maju, dia mau hidupmu mengalami terobosan, maka dia hadir untuk menjadikan kita lebih dari pemenang. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Terus di dalam Roma 8 ayat 34 berkata, Kristus Yesus yang telah mati, dia mati untuk apa? Dosa saudara dan saya. Bahkan lebih lagi apa? Dia telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi apa?
pembela bagi kita. Dia mati untuk dosa kita. Dia bangkit untuk menjadikan kita lebih dari pemenang. Bahkan dia naik ke sorga untuk bekerja siang dan malam. Menjadi pembela bagi kita. Apalagi yang kurang. Halo. Ngapain lagi tawar hati? Coba lihat wajah sebelahnya. Allah udah lakukan 3 bagian yang dahsyat. Yang pertama dia mati, saudara. Sehingga saudaraku, dosa yang menjadi penghalang antara kita dengan Allah, saudaraku, diruntuhkan, saudara. Kita bisa setiap waktu kapan saja bersekutu dengan dia, bisa panggil dia ya Aba, ya Bapa. Amin. Itu karena kematian Kristus. Yang kedua, dia bangkit, saudaraku. Dia memposisikan saudara dan saya bukan hanya menang, lebih dari pemenang. Kebangkitannya menjadikan Anda dan saya punya hidup yang penuh mujizat. Kebangkitannya menjadikan saudara dan saya punya hidup yang penuh keberkatan, hidup yang penuh kemenangan. Dan bukan sampai di situ saudara, dia harus pulang terlebih dahulu ke sorga. Selain dia menyediakan rumah bagi kita saudara, dia bekerja untuk menjadi pembela bagi kita. Haleluya. Loh kok biasa aja sih? Wey. Amen. Kalau kita tahu ada seseorang yang sedemikian rupa mengerjakannya buat kita. Saya percaya saudara, sekalipun kita belum pulang, belum nyampe saudara, kita akan menjalani hari-hari kita dengan semangat. Kenapa? Karena kita sudah melihat hasil akhirnya saudara. Kita sudah tahu hasil akhirnya saudara. Ketika ada masalah kita sudah tahu ujungnya apa saudara. Ketika ada tantangan kita sudah tahu ujungnya apa saudara. Bukan kekalahan tapi kemenangan. Bukan kemunduran tapi kemajuan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Itu masa depanmu. Itu hidupmu. Itu pernikahanmu. Itu hidup yang kau dan saya jalani hari-hari ini. Katakan amin. Katakan amin. Yesus. Yesus. Dahsyat. Dahsyat. Saudara, itu yang Allah katakan. Kalau engkau mulai gentar hari-hari ini, engkau mulai ingat, oh dia mati buat saya. Maka dia memutuskan semua belenggu. Dia meruntuhkan tembok pemisah. Amin. Engkau tawar hati, engkau ingat, oh dia bangkit. Maka hidup saya penuh mujizat. Hidup saya penuh kemenangan. Hidup saya penuh keberkatan. Ketika engkau ragu dengan masa depan saudara. Ketika engkau bingung, nanti kalau gua mati kemana? Saudara, dia ada di sana. Dia sudah ada di sana ngapain? Siapkan rumah, amin. Bukan rumah RS7. Apa tuh? Rumah sempit, sangat sempit. Apalagi? Ya, udah ada. Nggak usah buang waktu di situ. Enggak, dia sediakan sesuatu yang dahsyat buat kita. Haleluya. Bilang sama-sama dengan saya lebih dari pemenang. Nah oleh sebab itu saudaraku, Anda dan saya menjalani hari-hari ini harus jalani dengan semangat. Yang pertama dia menjadi pembela. Artinya saudaraku, masalah yang kau dan saya hadapi sudah ada pembelanya. Bahkan yang belum terjadi, yang mungkin akan terjadi, sudah ada pembelanya. Pembela kita adalah pembela yang pasti menang. Kenapa saudara? Hakimnya dia, penuntutnya dia. Halo? Betul-betul? Semua dia, saudara. Ketika saudaraku, musuh mendakwa engkau, saudaraku. Dia jadi apa? Pembela. Dia juga yang jadi hakim. Ketika engkau didakwa, engkau berdosa. Iya, hakim bilang, dosa, salah, harus dihukum. Tapi saudaraku, hebatnya Tuhan, dia menggantikan engkau dan saya untuk dihukum. Amin. Itu hakim kita. Enggak ada hakim di dunia saudara yang kayak begitu. Amin. Dia yang menggantikan kita. Makanya dia mati, dia bangkit, dia naik ke atas. Ngerti nggak saudara? Saya harap kita ngerti nih hari-hari ini nih. Nah habis itu saudara, dia yang menjadi orang yang terhukum buat kita. Untuk dosa kita. Selepas itu saudaraku, pendakwa datang lagi. Dia begini. Terus hakim bilang, lu mau ngapain lagi? Lu sekali lagi, jangan ada di depan gua loh. Lu yang gua hukum. Kenapa? Tuhan berkata, aku udah mati buat dia. Aku udah bayar lunas. Aku sudah jadi hukuman bagi dia. Amin. Amin.
Dia menjadi pembela kita, dia yang memutuskan, dia yang menanggungnya, dan dia yang membebaskannya. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Makanya jangan tawar hati. Bilang sama-sama nggak boleh tawar hati. Bahkan dikatakan dia ada di pihak orang-orang yang percaya, saudara. Dia ada di pihak kita. Ketika keadaan mau menjatuhkan engkau, keadaan mau menghancurkan engkau, dia ada di pihakmu, saudara. Oleh sebab itu jangan fokus kepada keadaan itu, saudaraku. Yang Anda dan saya harus fokus adalah yang bersama dengan kita, saudaraku. Amin. Nah, saudara, kita lihat lagi. Yang harus saudara saya jalani hari-hari ini. Buka di dalam 2 Samuel 23 ayat 11 sampai 12. 2 Samuel 23 ayat 11 sampai 12. Tuhan izinkan peperangan. Tuhan izinkan banyak hal yang sukar. Tapi ketika engkau dan saya siap berperang, Tuhan berikan kemenangan besar. Amin. Kita lihat sama-sama ya. 2, 3. Sesudah dia sama anak Age, orang Harari. Wah. Ini lidah sih udah lumayan lah bisa ngomong R. Karena latihannya gini saudara, ular, lari, lurus, melingkar di pagar. Di pagar maksudnya ya. Haleluya. Mana nih, kok lari dia? Udah jangan lagi itu, nanti takutnya salah lagi saya. Lanjut, ketika orang Filistin berkumpul di mana? Lehi, nah ini India kali ya. Di sana ada sebidang tanah ladang penuh apa? Kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Ini tentara yang lari ini adalah teman-teman daripada Sama loh saudara ya, orang-orang Israel. Ayat 12. Maka berdirilah ia itu adalah Sama, anak Age. Sama, di tengah-tengah apa? Ladang itu, ia dapat mempertahankan dan memukul kala orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Saudara, Tuhan telah memberikan ladang buat saudara. Ada areal yang Tuhan sudah sediakan buat saudara. Nah, hari-hari ini bangkit saudara untuk mempertahankannya. Keluarga saudara adalah ladang yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Pekerjaanmu, masa depanmu, apapun saudara, itu adalah ladang yang Tuhan sudah berikan kepada engkau. Ada enggak musuh yang mau mencoba menghancurkannya? Ada enggak saudaraku hal-hal yang akan mencoba mau menghancurkannya? Menghancurkan pernikahanmu, menghancurkan pekerjaanmu, ada saudara. Tapi di saat itulah engkau dan saya harus bangkit. Seperti Sama. Bangkit mempertahankan yang Allah sudah berikan kepadamu. Amin. Bangkit mempertahankan apa yang sudah Tuhan percayakan kepadamu. Jangan sampai musuh mengambilnya saudaraku. Anda dan saya harus berperang. Amin. Nah lihat ketika Sama bangkit berperang, apa yang terjadi? Apa karena dia lebih hebat? Halo? Apa karena dia lebih hebat? Bukan saudara, tapi karena Tuhan. Di situ ada apa? Demikianlah. Kalau engkau mau bangkit untuk bertahan, engkau bangkit mempertahankan apa yang sudah Tuhan percayakan, maka ada kata akhirnya, demikianlah. Tuhan memberikan kepada kita kemenangan. Yang apa? Kemenangan yang apa? Kemenangan yang apa? Ingat, setiap masalahmu, kemenangan dari Tuhan itu besar. Lebih besar, lebih dahsyat. Ini waktunya bangkit saudaraku. Perintahkan kepada musuh yang Anda mencoba menghancurkan hidupmu, menghancurkan masa depanmu, menghancurkan pernikahanmu. Mulai hari ini engkau harus selesai. Kenapa? Karena ini sudah menjadi milikku. Amin. Kita ada di kota Singkawang saudara. Ada musuh yang mau mencoba saudaraku membuat Singkawang menjadi seperti apa gitu. Kita bangkit saudara. Katakan Singkawang milik Tuhan. Singkawang milik Tuhan. Keluarga kita milik Tuhan. Kita dipercayakan untuk mempertahankannya, untuk mendatangkan damai sejahtera, untuk mendatangkan terobosan, untuk mendatangkan kemenangan, untuk mendatangkan berkat. Katakan amin.
Katakan amin. Nah yang terakhir, yang ketiga, pemusik boleh siap-siap saudara. Sama-sama bilang lebih besar. Lebih besar. Nah yang ketiga saudara, kita lihat sama-sama. Mengapa kita jangan tawar hati? Halo? Karena roh yang ada di dalam saudara dan saya apa? Roh yang ada di dalam kita apa? Lebih besar. Sama-sama bilang roh yang ada di dalam saya. Lebih besar. Lebih besar. Nah 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, kamu berasal dari Allah. Anak-anakku, saudara dan saya percaya Yesus, kita menjadi orang yang berasal dari Allah. Dan kita dikatakan anak-anakku, anak-anak Allah loh saudara. Sama-sama bilang, saya berasal dari Allah. Lagi, saya berasal dari Allah. Terus kita lanjut, dan kamu telah, halo? Mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Artinya segala apapun saudara yang mau melemahkan engkau, yang mau menyesatkan engkau, yang mau membuat engkau tidak mencapai tujuan Tuhan saudaraku, engkau bisa mengalahkannya. Kenapa bisa mengalahkan? Karena kita berasal dari Allah. Bilang sama pasangan saudara yang kebetulan suami istri, bilang kamu berasal dari Allah. Ayo yang lain juga bilang kamu berasal dari Allah. Nah orang yang berasal dari Allah, dia mampu mengalahkan segala keadaan. Sama-sama bilang saya mampu mengalahkan keadaan. Kenapa saudara kita mampu? Sebab roh yang Allah tempatkan di dalam saudara dan saya adalah lebih besar. Apalagi daripada roh yang ada di dalam dunia. Sama-sama yang ada di dalam saya, Roh Kudus lebih besar. Roh yang ada di dalam saudara apa? Artinya saudara, setiap kita yang percaya kepada Kristus, yang pertama kita asal dari Allah. Dan kita anak-anak Allah. Yang kedua, kita bisa mengalahkan keadaan dunia. Kalau sudah berkata saya nggak bisa, artinya kita asal dari tempat yang salah. Amin. Kalau kita sadar kita anak Allah, maka roh yang ada di dalam kita memampukan kita mengalahkan segala keadaan. Terus apalagi saudara? Kita dijadikan Allah untuk bisa menaklukkan dan memerintah di bumi ini saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan, yang ada di dalam saya lebih besar. Roh di dalam saya lebih besar. Roh di dalam saya lebih besar. Oleh sebab itu jangan khawatir hari-hari ini saudara. Apapun yang kau dan saya hadapi, jangan khawatir. Kita naikkan pujian ini, katakan kepada Tuhan, bersamamu Tuhan. Amin. Ku lewati semua perkenananmu ya. Amen. Amen. Teguhkan hatiku. Saudara berdoa di tempat saudara berdiri. Engkau yang bertindak. Yakinkan dirimu saat ini, katakan roh yang ada di dalamku lebih besar. Oleh sebab itu saya tidak boleh tawar hati hari-hari ini. Kita sudah dengar ketika kita tawar hati, kita tidak mengalami kemajuan dan kemenangan. Kita tidak boleh tawar hati karena Allah ada di pihakmu, karena Allah membela kau, karena Allah menyertaimu. Kita tidak tawar hati karena roh yang ada di dalam kita lebih besar. Karena kita berasal dari Allah, kita anak Allah. Dan kita diberikan kuasa untuk mengalahkan segala keadaan. Haleluya. Amen. Amen. Dia akan bertindak, dia akan bertindak. Dia memberi kemenangan, dia memberikan pembelaan, dia memberikan perkara-perkara yang dahsyat. Melimpah
Saya ajak kita menyembah dia, kita menyembah dia saat ini. Buka suaramu menyembah dia. Dia ada bersamamu, dia menyertaimu. Dia di pihakmu, dia mengerjakan perkara besar. Haleluya. Oh rabaya katakan kepada dirimu, setiap masalah persoalan yang menakutkan aku, hari ini aku mau berkata, karena Tuhan telah menyerahkannya kepadaku dan Tuhan menyertai aku. Karena penyertaannya aku sebagai pemenang, lebih dari pemenang. Aku menaklukkannya, aku mengalahkannya. Keadaan masalah persoalan tidak lebih besar daripada Tuhan yang aku percaya, Tuhan yang aku sembah, Tuhan yang aku yakini. Hidupmu penuh mujizat, hidupmu penuh keberkatan, hidupmu penuh kemenangan. Hidupmu di dalam Yesus engkau kuat, hidupmu di dalam Yesus engkau cakap menanggung segala perkara. Hidupmu di dalam Yesus lebih dari pemenang. Engkau alami mujizat saat ini, engkau alami terobosan saat ini. Angkat suaramu kau menyembah dia. Baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah-rumah saat ini, dalam nama Yesus, kuasa Tuhan menjamah, kuasa Tuhan melawan, kuasa Tuhan turun ada setiap mereka. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Kau yang meneguhkan hati kami, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Sama-sama berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Coba beritahu lagi kiri kananmu, Yesus di dalam kita luar biasa. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Waktu yang indah untuk kita boleh bawa persembahan kita. Saudara sudah menerima amplop persembahan, silakan mengisi amplop persembahan saudara. Dan setelah ibadah ini selesai, persembahan saudara dapat saudara masukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di belakang. Kami juga menyediakan amplop persepuluhan dan persembahan lainnya. Saudara bisa dapatkan setiap amplop itu di atas kotak persembahan. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur, kami membawa persembahan kami dengan penuh sukacita karena pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu yang indah ini Tuhan, kami boleh menabur. Kami percaya Tuhan benih yang boleh kami tabur ini akan menjadi berkat bagi pelayanan yang Tuhan sudah percayakan melalui gereja Sungai Yordan Singkawang. Kami percaya Tuhan Yesus, pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna, pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Setiap kecukupan bahkan kelimpahan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, pemeliharaan Tuhan yang ajaib bagi setiap kami membuat hati kami bersyukur.
Nah, kami percaya setiap tantangan apapun yang kami hadapi di depan kami Tuhan, kami akan terus menerobosnya bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk pertolongan-Mu Bapa, untuk usaha pekerjaan kami. Terima kasih untuk setiap apapun Tuhan yang kami perlukan. Engkau sudah menyediakannya menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu, untuk kesehatan kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami bawa setiap persembahan ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur, sama-sama kita katakan. Amin. Kita akan menyaksikan Jordan Info. Mana ya nih orang? Udah jam berapa coba masih belum datang juga? Lu udah lama ya nunggu di sini? Udah lama tahu, bukan lama lagi. Udah mau berakar gue. Lain kali harus on time. Jadi kita ketemu mau ngomongin apa ya? Nah, kita kan udah bisa ke gereja nih. Gue mau ngajak lo ibadah bareng, gimana? Oh, ibadah jam berapa ya? Gue udah lupa. Lo ketahuan kan, lu nggak ibadah biasa, nggak nonton live kan? Ibadah pertama jam 9 pagi, ibadah kedua jam 6 sore. Ingat. Jadi lu mau yang mana? Mau pergi yang pagi atau yang sore? Ada lagi nih yang gak kalah penting, gue mau ngajak lo ikut komsel. Kapan? Nah, untuk waktu dan tempat komsel, sahabat bisa menghubungi nomor sekretariat gereja berikut ini. So put your trust in us and we'll be champions. Wah, banyak juga ya kegiatan kita. Capek dong? Ya enggak lah. Sebagai murid Kristus, kita harus bersemangat. Ngegas amat dah. Santai aja dong. Sebagai murid Kristus juga harus sabar. Udah. Kita bersukacita aja deh. Nah, kalau kita mau bersukacita, mending kita ngomongin hal-hal yang positif. Eits, bentar. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, mending kita closing dulu deh. Nggak enak nih pada ngeliatin kita. Jadi malu. Ya juga ya. Yuk kita closing. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Iya, saya percaya setiap kita terus bersemangat, amin. Untuk di hari-hari yang akan datang. Coba bangkit berdiri semua. Beritahu lagi sama kiri kanannya, tetap semangat dalam Tuhan. Karena kita percaya Tuhan kita Allah yang menyertai, amin. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Panggil namanya Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Engkau Allah besertaku. Engkau Allah beserta. Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Dia Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta kita. Dia tak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Haleluya. Setiap kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat pimpinan Tuhan. Ibadah kami sudah selesai. Sebentar kami akan pulang, kami percaya Tuhan akan memimpin kami. Mari sahabat kerajaan, mau di rumah maupun di sini kita angkat tangan kita.
ibadah kita sudah selesai. Kita terima berkat damai sejahtera, sukacita dari Bapa Surgawi dicurahkan berlimpah-limpah atas kehidupanmu. Tuhan Yesus membuktikan kasih-Nya. Dia mati, Dia bangkit, memberi kemenangan yang luar biasa bagi kita. Roh Kudus senantiasa memimpin kita. Dia menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Sehingga dalam perjalanan hidup ini kita memiliki kepastian. Terima berkat ini, nikmati berkat ini. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Maju terus dalam Tuhan. Saya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku